Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, kami segenap tim dan kru Gapai Kemuliaan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, Idul Fitri ini selalu identik dengan pemahaman kita kembali ke fitrah atau kembali suci. Tidak hanya itu, dalam tradisi tanah air Idul Fitri juga dimaknai sebagai momentum bagi kita untuk saling maaf memaafkan. Namun apakah betul hakikat Idul Fitri benar demikian? Atau ada hal-hal lain yang mungkin belum kita ketahui? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Kiai. Sama-sama Mbak Eva, saling memaafkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, sebelum kita mulai diskusi atau kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin ingatkan kepada Anda kembali, apabila Anda memiliki pertanyaan silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ya Kiai, nah ini dia, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah tiba di hari kemenangan di mana kita sudah sebulan lamanya menahan nafsu, lapar dan dahaga, kita rayakan kemenangan di hari ini. Kiai, bagi masyarakat muslim di tanah air, Hari Raya Idul Fitri itu dimaknai sebagai kembali ke fitrah, kembali suci. Karena kita seperti ibaratnya dilahirkan kembali menjadi bayi yang tanpa dosa, Kiai. Nah apakah memang maknanya benar demikian? Karena ada pemahaman lain nih Kiai yang katanya ini adalah Hari Raya makan-makan. Karena sudah sebulan menahan nafsu, menahan makan, hari ini kita itu merayakan sebulan itu dan makanya kita tidak boleh puasa di hari ini Kiai. Di hari ini, betul. Nah itu bagaimana? Para pemirsa, saya orang yang terbiasa mengambil hikmah dari semua pemahaman yang memungkinkan untuk dinyatakan bahwa pemahaman itu masih dalam lingkup pemaknaan secara bahasa. Idul Fitri, kalau kita melihat tradisi masyarakat di Timur Tengah, di mana dahulu Islam Allah turunkan, kemudian kita bisa memahami bahwa Idul Fitri ini dimaknai oleh mayoritas ulama Arab khususnya itu sebagai lawan kata dari puasa. Al-fitru itu al-iftar, itu lawan daripada as-saumu atau asyam. Kalau asyam itu menahan hawa nafsu dari keinginan makan, minum, maka kemudian al-iftar wal fitru itu diartikan sebagai makan. Jadi hari raya Idul Fitri itu dimaknai oleh banyak ulama di Timur Tengah itu sebagai hari raya makan. Mengapa hari raya makan? Itu mereka mengambil kesimpulannya dari hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kapan kalian berpuasa? Kalian berpuasa bersama masyarakat secara umum ketika masyarakat itu berpuasa. Dan kapan kalian berhari raya Idul Fitri? Ya tentu pada saat manusia yang lainnya yang bersama kalian juga melakukan yang namanya al-fitru wal iftar. Jadi dari sini hari raya Idul Fitri itu dimaknai sebagai hari raya makan, tetapi bukan sembarang makan dan bukan asal makan. Tetapi makan di sini adalah ekspresi kesyukuran kita kepada Allah. Bahwa Allah itu menjadikan hidup itu selalu seimbang. Allah wado al-mizan, ada timbangan. Ada timbangan waktu kita ingin berat timbangannya, itu diminta oleh Allah dengan meninggalkan makan dan minum, sekalipun itu milik saya dan halal untuk saya makan. Tetapi ketika kita berpuasa Ramadan, hawa nafsu itu kita pimpin. Kata Allah, kamu harus mampu menjadi manusia, tidak selamanya ada makanan kamu makan, ada minuman kamu minum. Tetapi kamu harus selalu ingat kepada saya. Kalau Allah katakan makan, makan.
Allah katakan jangan makan, sekalipun makanan itu tersedia halal buat kamu, tapi ketika Allah melarang, maka larangan itu dipatuhi. Maka ketika hari raya Idul Fitri kita bersyukur. Iya. Alhamdulillah kita bertuhan, kita adalah hamba dari Tuhan Allah yang tidak menghendaki kita puasa seumur hidup, Seumur hidup. tidak menghendaki kita puasa sepanjang masa. Iya. Oleh karena itu, makan di sini itu juga ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan juga ungkapan ketaatan kita kepada Allah. Boleh jadi loh Mbak Eva, ada orang yang berpuasa sebulan penuh, kemudian dia mendapatkan hidayah, merasa bahwa keindahan hidup itu ada pada puasa, maka dia boleh jadi inginnya justru puasa terus. Subhanallah. Tapi kata Allah, Iya. hari ini kamu haram untuk berpuasa. Kamu itu cintanya kepada puasa apa kepada Allah? Kamu itu taatnya kepada puasa apa kepada Allah? Hamba sejati itu taatnya kepada Allah. Kalau kemarin dilarang makan, kamu tidak makan, maka sekarang ketika diperintahkan makan, kamu harus makan. Itu adalah Idul Fitri kalau diartikan sebagai hari raya makan. Makan. Iya. Tetapi banyak dari guru saya di Indonesia ini yang juga memahami Al-Fitri itu sama dengan fitrah. Fitrah itu adalah agama yang benar. Fitrah itu adalah asal kejadian manusia yang suci. Maka kemudian mereka ini, beliau-beliau ini memahami bahwa Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Oke. Fitrah itu di mana? Artinya fitrah asal kejadian manusia itu kan bersih, tanpa dosa, menghambakan sepenuhnya kepada Allah. Korelasinya, konteksnya dengan hari raya Idul Fitri, karena setelah 1 bulan kita melakukan ibadah yang tujuan utamanya disebutkan di dalam perintah puasa itu la'allakum tattaqun, kamu berpuasa itu agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah berikan sarana dan prasarana untuk manusia mengasah jiwa menjadi orang yang baik, orang yang sejatinya menghambakan dirinya kepada Allah, kemudian Allah kasih sarana pengampunan dosa, Allah kasih sarana di sana ada malam Lailatul Qadar yang lebih bagus dari 1000 malam. Maka kalau orang ini dari awal puasa menjalankan semua perintah Allah, dia menjadi manusia ideal yang diinginkan oleh Allah dalam ibadah puasanya. Maka begitu hari raya Idul Fitri, dia itu seolah bertakbir begini Mbak Eva. Allahu Akbar. Sering orang bertakbir itu kan identik dengan kemenangan. Iya. Maka seolah-olah ketika dia takbir, dia tuh ngomong gini, saya menang, saya menang. Menang apa? Menang mengontrol hawa nafsu. Menang mendorong jiwa ini bertakarrub kepada Allah. Maka begitu dia masuk ke hari raya Idul Fitri, sempurna ibadahnya, itu kan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih, tiada dosa, selalu pada fitrah kemanusiaannya yang menghadap dan sujud kepada Allah. Dari situlah ulama mengatakan Idul Fitri ini kembali kepada fitrah kesucian, kembali kepada fitrah keberagamaan yang benar. Oke, jadi keduanya benar asalkan Iya. menunjukkan tadi kesyukuran Iya. dan juga ketundukan kepada Betul, Allah Subhanahu wa betul, taala sebetulnya betul. ya, Kiai. Jadi intinya ibadah sebelumnya Mbak Eva. Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini hari raya makan, ya dia perlu tidak makan selama Puasa 1 dulu, bulan. iya. Kalau dia sudah tidak berpuasa selama 1 bulan, maka tidak ada korelasinya dengan hari raya makan. Kalau selama 30 hari dia tidak bertakarrub kepada Allah, tidak puasa, tidak terawih, tidak zikir, tidak istighfar, lalu di mana korelasinya dengan kembali kepada fitrah Betul. keberagamaan yang benar tadi? Nah itu dia Kiai. Kiai katakan tadi kan selama sebulan kita semua sudah berusaha untuk mengendalikan diri, begitu mengontrol hawa nafsu, tunduk kepada Allah. Pertanyaan mungkin yang banyak pemirsa juga ingin tanyakan begitu, bagaimana kemudian kita ini memastikan atau Ya. ingin mengetahui begitu ya bahwa memang amalan ibadah puasa kita selama sebulan itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai. Nah, itu apakah mungkin ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang mungkin bisa kita sikapi dari diri kita sendiri gitu bahwa memang amalan ibadah kita ini alhamdulillah sudah benar begitu, Ya. Kiai.
Memastikan itu tidak bisa, Mbak Eva. Jadi Allah itu merahasiakan hal-hal yang sangat mulia dalam hidup ini, tidak Allah buka kecuali nanti di akhirat. Oke. Allah menutup misalnya wali-wali Allah. Nggak ada orang ngaku saya ini loh kekasih Allah. Nah itu bukan. Kalau dia kemudian memamerkan itu, ya itu bukan wali, itu makelar yang suka memamerkan itu gitu loh. Itu Allah simpan. Doa kita ada yang tahu, doa kita mana yang diterima sama Allah, mana ibadah enggak. Allah itu akhfal qabul. Allah sembunyikan. Diterima atau tidak diterimanya satu amalan, itu Allah sembunyikan. Supaya apa? Supaya hati manusia itu selalu seimbang antara takut amalnya tidak diterima dan harapan amalnya diterima. Jadi intinya, kalau ditanya apakah tanda-tanda puasa Ramadan saya itu diterima, itu tanda pastinya ndak ada. Tetapi parameternya ada. Oke. Apa itu, Parameternya Kiai? Iya. misalnya begini. Kalau saya melakukan sesuatu, kemudian saya merasa nyaman dengan sesuatu itu, maka semuanya akan saya teruskan dan akan saya lestarikan. Mbak Eva misalnya suka sekali dengan pekerjaan yang berkaitan dengan jurnalisme, wartawan, ya presenter dan sebagainya. Dalam hidup ini pasti nggak akan pindah dari itu. Saya sering melihat itu biasanya ya, angkor di TV, pernah jadi host, bawa perdebatan, atau jadi MC acara. Iya. Itu menunjukkan bahwa dia menyukai pekerjaannya. Sama, kalau saya kemudian menyukai ibadah Ramadan, menyukai bangun malam, menyukai bersedekah, ini yang identik dengan amaliyah di bulan Ramadan, maka pasca Ramadan saya akan mengerjakan apa-apa yang saya kerjakan kemarin di Ramadan. Itu tandanya amalan saya itu saya kerjakan kan imanan wahtisaban, dengan penuh keikhlasan. Jadi ini parameter yang menjadi ukuran zohir. Kalau Anda di bulan Ramadan suka bersedekah, kemudian dorongan itu ada, sekalipun naik turun, tapi tidak hilang sama sekali, itu ada amalan yang diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau misalnya di bulan Ramadan bisa sholat raweh 21, 23 rakaat, kemudian di luar Ramadan bisa mudawamah sholat malam, sekalipun tidak sebanyak Ramadan, tetapi tidak kemudian turun sampai nol. Itu tandanya amalan Ramadannya itu diterima oleh Allah. Oke. Yang paling dijadikan parameter global itu kata guru saya dulu, ayat Quran. Quran bilang gini, man amila sholihan, man barang siapa, siapa saja melakukan amal soleh apapun, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang mengerjakan amal soleh apapun, kata Quran, itu nanti tandanya, kebahagiaannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Dia akan Allah kasih kehidupan yang baik. Jadi kalau misalnya ketika puasa, itu fungsi kontrolnya kan bagus. Ngelihat makanan tidak langsung dimakan. Ngelihat istrinya nggak langsung dipeluk. Misalnya, ada orang melakukan sesuatu yang mendatangkan emosi, kita kekang amarah kita. Kemudian di luar Ramadan, kita mempunyai fungsi kontrol emosi yang sama dengan ketiga di bulan Ramadan, itu adalah tanda, ukuran, parameter, harapan bahwa amal soleh kita itu diterima oleh Allah karena memberikan dampak kebaikan setelah kita melakukan amal soleh tersebut. Baiklah, semoga amalan kita selama bulan suci Ramadan kemarin insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala ya amin, Kiai ya. amin. Baiklah Kiai, kita akan bahas soal yang biasanya dilakukan di Hari Raya Idul Fitri. Iya. Adalah halal bihalal Oke. Kiai. Nah, kita akan kaji lebih lanjut lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri dalam episode Menggapai Fitrah di Hari Idul Fitri. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah Kiai, biasanya nih hari ini selain siap-siap untuk kita sholat id, nah selanjutnya nanti siap-siap juga untuk halal bihalal. Halal Kiai. bihalal, iya. Nah sebetulnya halal bihalal itu hakikatnya bagaimana Kiai? Ya. Apakah memang
sesuai dengan anjuran agamakah? Dan hakikat utama dari halal bihalal itu apa sebetulnya, Kiai? Jadi pokok pembahasan jadi banyak nih. Yang pertama halal bihalal dari aspek bahasa, artinya. Kemudian apakah itu bagian dari sesuatu yang diperintahkan agama? Ini perlu kita lihat secara jernih. Saya sering bilang begini Mbak Eva, dulu ya ada ormas besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, itu bikin istilah Islam Nusantara. Lalu disalahpahami seolah-olah itu adalah Islam baru. Padahal tidak kan. Kalau kita lihat dalam tradisi bahasa Arab, itu ada kata-kata Islam, ada kata-kata Nusantara. Itu bisa mengandung namanya di. Jadi kalau ada Islam Nusantara, itu sejatinya orang sedang mengartikan Islam di Nusantara. Sama kan, paham keagamaan juga gitu. Saya kalau ditanya, Pak Faiz, ketika sholat Islamnya gimana? Ya saya jawab, salat saya itu Islam menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau saya bilang mazhab Imam Syafi'i, itu bukan berarti Islam baru, tapi Islam menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau bicara halal bihalal, ini adalah tradisi murni yang hanya ada di Indonesia secara umum. Ya, jadi kalau kita lihat dia jadi mungkin di Arab, di Mesir di itu tidak ada ya, Kiai ya? Itu mungkin tidak ada tradisi halal bihalal. Kalaupun di belahan dunia ada halal bihalal, itu biasanya orang Indonesia yang ada di sana gitu. Jadi kalau ditanya, Di KBRI. di Eropa ada, betul di Eropa ada. Anda sholat Id di KBRI London misalnya. Anda sholat Id misalnya di KBRI yang ada di Australia misalnya, mungkin di Konjen, di Sydney dan oke lah. Ya, tetapi halal bihalal itu murni, dia itu tradisi Indonesia. Nah, jadi dulu ini sejarah ya. Sejarah itu tentu banyak versinya. Itu dianggap yang mencetuskan itu adalah pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama pada masanya, almarhum Kiai Abdul Wahab Asbullah di Jombang itu. Jadi beliau itu diminta pertimbangan oleh Presiden Soekarno. Sekitar tahun 48, 49, sebelum tahun 50, bangsa Indonesia itu kan sudah memulai perjuangan politik, perjuangan tidak lagi sekedar angkat senjata melawan penjajah. Ternyata di era itu kita yang asalnya berbahasa satu, ya kan, yang satu bangsa dan sebagainya itu, yang sama-sama berjuang mengusir penjajah, begitu berada pada tampuk kekuasaan dan pemerintahan, itu tidak semuanya lagi bersatu, Mbak Eva. Ada partai politik, ada afiliasi politik, mulailah terjadi perbedaan pandangan menyangkut bagaimana mengelola Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kemudian Bung Karno bilang, ini di antara tokoh bangsa sekarang kok sering bertengkar dan belum ada penyelesaiannya. Maka diusulkan untuk membuat silaturahmi, kata Kiai Wahab. Yang paling bagus itu silaturahmi atau silaturahim. Ini dua-duanya juga istilah Indonesia nih ya. Bahasa Arab yang diindonesiakan, silaturahimi atau silaturahim. Nah, kata Presiden Soekarno, silaturahmi itu udah umum. Saya ingin sesuatu yang terdengar baru, bahasa sekarang itu punya terapi kejut, ya, daya hidup ketika didengar orang. Maka Kiai Wahab mengusulkan silaturahmi itu dibahasakan menjadi halal bihalal. Oh, jadi itu bahasa Indonesia Bahasa sebetulnya ya? dari bahasa Arab. Dari bahasa Filosofinya tidak lepas dari bahasa Arab. Ya. Maksudnya bagaimana? Silaturahmi itu kan memaaf-maafkan, berdiskusi, yang biasa diem-dieman, ayo dibicarakan. Nah, ini kemudian kata Kiai Wahab cocok untuk diberi nama halal bihalal. Halal bihalal ini kosakatanya halal bihalal itu kosakata Arab. Tetapi kalau digabungkan jadi kata-kata halal bihalal, itu orang Arab sendiri nggak ngerti, gitu loh. Karena ini adalah diksi Arab yang digunakan oleh orang Indonesia. Para kiai dulu itu mengatakan halal itu dari kata-kata halala atau halal. Apa artinya? Artinya itu meluruskan sesuatu yang tidak lurus. Rebonding misalnya, rambut yang keriting diluruskan. Itu mengandung makna halal. Mencairkan hubungan yang beku. Kalau ada air yang tersumbat, kemudian sumbatannya dibuka. Itu semuanya tercover dalam kata-kata halal. Maka silaturahmi itu kan meluruskan hubungan yang selama ini boleh jadi bengkok. Silaturahmi itu membuka sumbatan. Yang mungkin sumbatan itu menghalangi persahabatan di antara dua orang yang berseteru. Maka kalau dilihat dari aspek ini, halal bihalal itu
Diperintahkan sama Allah, diperintahkan sama Rasulullah. Apa itu? Menyambung tali silaturahmi. Itu adalah amalan yang sangat istimewa. Iya. Yang kedua, ini yang paling penting, saling memaafkan. Karena selesai Ramadan, hubungan saya dengan Allah itu bagus. Tetapi baiknya hablun minallah itu belum menjamin orang itu bisa masuk ke dalam surga. Kalau dia punya hubungan yang tidak baik dengan anak manusia. Misalnya ada orang pernah menyakiti dengan kata-katanya, atau naudzubillah bahkan menyakiti di gedung parlemen, itu bukan saja berseteru adu argumentasi, bahkan adu fisik. Iya. Kalau itu tidak saling memaafkan dan meluruskan hubungan ini, nanti di akhirat persoalan itu tidak selesai dengan sekedar istighfar kan. Harus memohon maaf kepada personal individu yang pernah saya sakiti. Jadi dari aspek itu, halal bihalal itu menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh agama, segala menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama. Jadi jangan ngelihat namanya, Iya. tapi lihat kontennya, Kontennya. lihat isinya gitu loh. Masya Allah, jadi luar biasa sebetulnya halal Iya, bihalal ini ya iya. Kiai ya. Nah biasanya di saat silaturahim, halal Iya. bihalal ini ada satu tradisi juga ini. Nah. Saya tidak tahu apakah ini hanya di Indonesia atau juga Iya, di iya. mancanegara ya Iya, Kiai. iya, iya. Namanya bagi-bagi angpau Iya. alias bagi-bagi duit Iya, nih Kiai. Kita iya. akan bahas tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Spesial Idul Fitri akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Spesial Idul Fitri dalam episode Menggapai Fitrah di Hari Idul Fitri. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah Kiai, sebelum kita melanjutkan membahas soal halal bihalal, ada satu tradisi lain juga nih Kiai yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini juga kemudian dilakukan di negara-negara lain begitu ya, negara-negara muslim lain Kiai. Namanya ziarah kubur Kiai. Nah apakah memang ziarah kubur ini dianjurkan dalam agama dan memang apakah memang dilakukannya itu spesifik di Hari Raya Idul Fitri Kiai? Tradisi ini bukan cuma di Indonesia. Saya cukup lama dulu ada di Mesir dan saya melihat juga masyarakat muslim sana punya tradisi berziarah ke makam orang tua, makam keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Maka dulu saya pernah bertanya kepada guru saya, apa hukumnya melakukan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri? Maka guru saya menjawab yang pertama, ziarah kubur itu diperintahkan oleh agama tanpa terikat oleh waktu. Jadi kapan saja boleh. Oleh karena itu kalau kapan saja boleh, maka dilakukan kapan saja, itu tidak ada pengaruhnya dari aspek hukum. Semuanya menjadi bagian dari perintah agama. Lalu bagaimana kalau kita membiasakan itu pada hari raya Idul Fitri? Guru saya bilang begini, esensi dari Idul Fitri itu kan yang pertama berbagi kebahagiaan. Yang kedua membangun hubungan. Oleh karena itu ketika kita berziarah kubur, itu sejatinya kita juga sedang bersilaturahmi kan. Tidak menghilangkan dan tidak menafikan hubungan kita kepada orang yang sudah meninggal. Ketika saya punya anak, kelak saya punya cucu, saya ziarah ke makam kakek saya, maka saya akan mengatakan kepada anak saya, cucu saya, nak, ini loh kakek. Ini loh asal muasal kami, dulu asalnya begini. Ini kan namanya silaturahmi. Di kuburan tuh saya menunjuk, oh itu kuburan paman, oh itu kuburan adiknya kakek. Ini namanya juga tetap dalam lingkup silaturahmi. Yang kedua adalah berbagi kebahagiaan. Kalau saya hari ini, atau Mbak Eva lah yang punya acara ini, berbagi kebahagiaan dengan menyediakan makanan, dengan menyediakan minuman. Maka saya kan bergembira Mbak Eva, diundang oleh Mbak Eva bertemu di rumah dengan anak-anak misalnya nanti. Maka sama halnya dengan saat saya berziarah kubur. Mendoakan orang tua, menyampaikan ungkapan syukur kepada Allah, memiliki orang tua yang bisa mendidik anak menjadi seperti kita hari ini, kemudian kita panjatkan doa-doa, bukankah itu membahagiakan mereka yang ada di alam barzah?
Kalau itu membahagiakan mereka dengan pahala yang akan sampai kepada mereka, dengan rahmat Allah yang turun kepada mereka, maka tradisi ziarah kubur pada hari raya Lebaran itu sejatinya sesuai dengan esensi Lebaran itu sendiri. Oke, tapi hakikatnya kan sebetulnya hari raya Lebaran Ya, itu adalah hari kegembiraan, kegembiraan. Kiai. Kalau kemudian kita berziarah kubur, Iya. kadang-kadang ada muncul juga Iya. kesedihan nih, Kiai. Pertanyaannya adalah, apakah kesedihan itu murni kesedihan atau kesedihan itu adalah manusiawi karena perpisahan? Tetapi sejatinya air mata yang menetes itu adalah air mata kebahagiaan. Kebahagiaan bahwa saya di hari raya Idul Fitri masih bisa datang ke makam nenek saya. Saya doakan nenek. Ada air mata mengenang kebaikan nenek kan. Air mata mengenang mereka yang hidup, dan itu kan tidak selalu menunjukkan kepada kesedihan. Iya, iya, Boleh iya, jadi iya. pada puncak kegembiraan itu ada rasa haru kan. Rasa haru Ketika saya begitu ya. mendapatkan prestasi tertentu, saya tiba-tiba mengenang orang-orang yang berjasa kepada saya menangis karena mereka tidak bisa menyaksikan apa yang saya dapatkan hari ini. Tapi tangisan itu sejatinya terlihat sedih, tapi substansinya kan kebahagiaan. Oke, jadi itu sebetulnya kebahagiaan yang Iya. terbalut dengan keharuan Dengan begitu ya, Kiai ya. keharuan, gitu. Oke, artinya kalau berziarah kubur itu sebetulnya keutamaannya adalah amalan mengingat Iya. hari akhir, Iya. sekaligus juga menyambung silaturahmi Iya. dengan yang ada di sudah alam barzah, di kuburan tidak. dengan para arwah mereka. Kemudian yang jangan dilupakan, hubungan itu tidak selesai. Doa yang saya panjatkan, amal soleh yang mereka tanam kepada saya, maka itu semua akan kembali kepada mereka dalam bentuk rahmat Allah di alam kuburnya. Oke, baiklah. Nah, Kiai, kita kembali lagi nih Ya. ke soal halal bihalal. Ya. Mungkin ini yang lagi ditunggu-tunggu Ya. atau mungkin juga yang ditunggu-tunggu anak-anak kecil gitu Oh, ya, iya. kalau di saat bertemu Iya. dengan orang-orang yang lebih dewasa. Nah, biasanya kembali ke soal silaturahmi dan halal bihalal nih ya. Iya. Kalau halal bihalal bagi yang kita yang masih hidup di dunia ini adalah salah satunya bagi-bagi amplop, bagi-bagi Iya. duit, salam tempel, bagi-bagi angpau ya, Kiai. Angpau bahkan orang sebut. Nah, ya. itu sebetulnya bagaimana anjurannya dalam agama? Apakah ini bisa juga kita artikan sebagai sedekah Iya. sebetulnya, Kiai? Mbak Eva, hari raya Idul Fitri kan sudah kita jelasin. Di antara esensinya adalah membangun hubungan yang baik. Di antara cara membangun hubungan yang baik, itu membiasakan saling bertukar hadiah. Kata Rasulullah, saling memberi hadiahlah kalian. Kalau nanti saling memberi hadiah, maka akan lahir kecintaan yang berbasis kepada persaudaraan. Oleh karena itu, memberi uang di hari raya Idul Fitri itu adalah ibadah yang luar biasa. Dia bisa diartikan sebagai hadiah, ekspresi kepada anak-anak nih. Oh, kalian ya yang kemarin traweh, oh kalian ya yang berpuasa kemarin. Maka saya beri mereka uang. Uang ini sebagai hadiah. Hadiah itu kan ekspresi rasa syukur atas prestasi yang mereka buat. Atau bisa jadi juga kalau mereka bukan orang yang mampu, maka bisa juga dikategorikan sebagai sedekah. Oke. Dia mau dinamakan sedekah, mau dinamakan hadiah, itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau menyambung silaturahmi dengan hadiah itu Iya. akan lebih istimewa ya, Kiai ya. Makanya uangnya juga harus bagus. Karena hadiah itu Mbak Eva seakar dengan kata-kata hidayah. Saya ketika kemudian ingin menyampaikan hidayah dari Allah, itu kan saya sampaikan dengan cara yang baik. Maka hadiah itu juga disampaikan dengan cara yang baik. Biasanya uangnya baru, amplopnya menarik, ya kan? Kalaupun biasanya dalam bentuk barang, maka dikemas kayak ini, ada gambar ketupatnya. Iya, Ini semua adalah tradisi yang kemudian dia diberi frame oleh agama sebagai bagian dari hadiah, sebagai bagian dari sedekah, sebagai bagian dari idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, kegembiraan kepada sesama. Sesama, baiklah, Kiai. Nah, bicara soal memasukkan kebahagiaan, menyambung silaturahmi. Ini rekan-rekan kru dari Gapai Kemuliaan juga iya, ingin iya. bersilaturahmi Betul, nih dengan kita di sini yang selalu muncul di depan layar dan juga dengan pemirsa yang ada di rumah saat ini. Mungkin silakan nih teman-teman kru Gapai Kemuliaan
langsung bergabung bersama kita di studio karena ingin. Jadi para pemirsa ini nggak boleh ingat gapai kemuliaan hanya kita berdua. Betul. Tetapi Nah, di balik inilah kita nih. berdua, ini ada sahabat-sahabat hebat ya, Betul, yang sudah membersamai kita selama ini, Mbak Eva. Yang memberikan upayanya, kerja Iya, kerasnya begitu ya, iya. sehingga menghadirkan topik-topik yang luar biasa di Gapai Kemuliaan. Nah, ini apa yang ingin disampaikan nih? Silakan. Ini kelihatannya ada pemimpinnya di sini ini. Namanya Mas Ipat. Silakan Mas Ipat. Terima kasih banyak Pak Kiai, Mbak Eva, dan semua pemirsa Gapai Kemuliaan. Kami segenap kru Gapai Kemuliaan mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri. Semoga episode kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz dan seluruh segenap kru Gapai Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selamat berkumpul dengan keluarga dan kerabat tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.